kajian Islam. Disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, man yunah alaihi yu'adzabu bima niha alaihi. Maka orang yang diratapi tersebut akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihukumi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghindari hal tersebut, maka yang pertama kita berwasiat kepada keluarga kita agar tidak meratapi kita. Kemudian yang kedua, kita jangan sampai pernah berharap dan mewasiatkan untuk agar jenazah kita diratapi atau mungkin dibuat acara-acara kesedihan yang luar biasa terhadap jenazah kita. Dan insyaallah taala sebagaimana penjelasan di sini, kita tidak terkena wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seorang tidak terkena kepada dosa yang dilakukan oleh orang lainnya karena kita telah berwasiat padanya. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketujuh yang penting kita perhatikan dalam hal ini adalah yaitu tanda-tanda husnul khatimah. Tanda-tanda husnul khatimah ini sangat banyak, Pak. Ada 18 tanda disebutkan dalam kitab ini. Namun kita tidak boleh menjazm, yaitu kita memastikan ini orang ini syahid, orang ini ahlu surga. Oh, hebat benar, Pak. Karena dia ada tanda husnul khatimahnya. Tidak boleh. Ketika seorang ada tanda husnul khatimah padanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan salah satu tanda daripada tanda husnul khatimah, dan insyaallah, dan kami berharap kepada Allah, dia dimasukkan ke dalam orang yang husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar seperti itu. Dan di antara tanda husnul khatimah adalah nutqu bisyahada indal maut, yaitu perkataannya terakhir adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebagaimana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kemudian yang kedua adalah al-maut lailatal jumu'ah aw nahariha. Orang yang meninggal di hari Jumat, di malam Jumat, atau di siang harinya. Jadi hitungannya malam Jumat itu, Pak, Kamis terbenam matahari, itu Jumat maksudnya. Bukan jam 12 malam. Karena pergantian Hijriyah itu adalah terbenam matahari. Terbenam matahari di hari Kamis, maka masuklah malam Jumat. Lailatul Jumu'ah aw nahariha, atau siangnya. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, "Ma min muslim yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allah fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau di malamnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala amankan dia daripada fitnah kubur. Kalau dari fitnahnya saja sudah aman, diberikan nikmat kubur, diamankan dari fitnah kubur, maka yang selanjutnya maka akan lebih aman. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan banyak tanda-tanda yang lainnya, dan di antaranya adalah wabah. Orang yang meninggal karena wabah ini, wabah ta'un. Maka terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini, yaitu wa fihi ahadits at-ta'un syahadatun likulli muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. At-ta'un syahadatun likulli muslim. Ta'un merupakan salah satu tanda husnul khatimah atau tanda syahid bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim. Dan hadisnya juga sangat banyak, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, tentang hal ini, dan banyak di antara kalangan ulama yang menggolongkan virus corona ini terhadap wabah ta'un, dikiaskan kepada wabah ta'un, sehingga kita mendapatkan keluarga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan virus ini, kita nggak bisa melihat dia, kita nggak bisa mensalatkan dia, kita tidak bisa melakukan kepada dia sebagaimana yang kita bisa lakukan kepada jenazah-jenazah yang tidak terkena wabah ini. Jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, dan tanda-tanda yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah di sini dijelaskan adalah pujian manusia terhadap si mayit, dan kita melihat ini adalah hal yang tidak begitu penting. Ketika ada manusia yang memuji si mayit, bahwasanya apakah orang ini adalah orang yang baik? Ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya
diriwayatkan dan hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Man athnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah, wa man athnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar." Nabi SAW melewati sebuah jenazah dan jenazah tersebut disebutkan dia adalah mayit yang baik. Mayit yang baik, mayit yang melakukan perbuatan-perbuatan yang saleh. Kemudian Nabi katakan wajabat. Tentu. Kemudian Nabi melewati mayit yang buruk, disebutkan di sana dia adalah mayit yang melakukan kemaksiatan kepada Allah oleh kaum tersebut. Nabi katakan wajabat. Tentu dan jelas. Apa yang dimaksud? Maka Nabi SAW mengatakan, "Man athnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah." Barang siapa yang kalian puji ia, yang kalian katakan dia adalah orang yang baik, wajabat lahul jannah. Maka dia akan masuk surga, maka dia akan mendapatkan surga Allah. Dan barang siapa yang kalian sebutkan tentangnya keburukan-keburukan, maka dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-malaikatu syuhada'ullahi fis sama'. Malaikat-malaikat Allah adalah makhluk yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di langit. Wa antum syuhada'ullahi fil ard. Dan kalian adalah orang yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Permasalahannya sekarang ini baik yang ahlu maksiat, yang ahlu badung khair gitu Pak ya. Padahal dikatakan di hadis ini wa antum syuhada'ullahi fil ard. Kita akan dimintakan persaksian kita. Kalau kita nggak tahu Pak, nggak usah ikut-ikutan. Sudah, diam. Apakah jenazah ini adalah orang ahli salat ibadah? Baik. Kalau ragu-ragu sebaiknya sudah tinggalkan hal ini. Dikhawatirkan kalau dikatakan ini adalah orangnya ahlu maksiat seperti ini, oh heboh sudah. Kamu mau apa? Maka tinggalkan hal ini. Kalau misalnya tidak perlu dilakukan hal ini, walaupun hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, namun darkul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Meninggalkan sebuah mafsadat itu lebih diutamakan daripada menggapai sebuah hal yang manfaat atau melakukan sebuah hal yang manfaat. Jangan sampai ketika kita menyebutkan hal-hal yang buruk daripada si mayit akhirnya menimbulkan fitnah. Kalau kita meyakini dia adalah orang yang baik, kita lakukan dan kita menjadi orang yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap perkataan kita. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin-poin yang penting yang kita lakukan sebelum pelaksanaan atau pengurusan jenazah, yaitu kita ulangi garis besarnya adalah terkait orang yang sakit, kemudian yang hadir mentalkinkan, kemudian hal yang dilakukan oleh orang yang hadir, kemudian hal yang dibolehkan, kewajiban kerabat, kemudian hal yang dilarang, kemudian dan di antara hal yang dilarang adalah menginfokan dengan perbuatannya ahli jahiliyah, yaitu menginfokan dengan pengeras suara, kemudian tanda-tanda husnul khatimah, kemudian terkait yang berikutnya adalah tanggapan manusia. Maka ini adalah hal-hal yang penting yang hendaklah kita ketahui dan kita lakukan sebelum penyelenggaraan jenazah. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yang mana ini adalah poin yang lebih inti, yaitu terkait B, hal-hal penting dalam penyelenggaraan. Baik, hal-hal penting dalam penyelenggaraan. Yang pertama jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, poin besarnya adalah persiapan pengkafanan. Kemudian yang kedua, memandikan. Kemudian yang ketiga, mengkafani. Kemudian keempat, mensalatkan.
Kemudian kelima adalah memakamkan. Mudah Pak ya, selesai sudah berarti. Yang kelima adalah memakamkan. Kemudian yang keenam, hal yang berkaitan setelah pemakaman. Keenam, hal yang berkaitan setelah pemakaman. Jamaah milakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan hal-hal penting dalam penyelenggaraan. Yang pertama adalah persiapan pengkafanan, kemudian memandikan, mengkafani, mensalatkan, memakamkan, kemudian hal yang berkaitan setelah pemakaman. Maka yang pertama adalah persiapan pengkafanan. Persiapan pengkafanan. Kenapa di sini kami katakan persiapan pengkafanan? Karena akan memudahkan kita setelah memandikan, kita langsung meletakkannya. Jadi mempersiapkan kain kafan itu dilakukan sebelum memandikan. Mempersiapkan pengkafanan itu dilakukan sebelum memandikan. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengkafani yang dilakukan di dalam persiapan mengkafani adalah yang kita siapkan yang pertama adalah menyiapkan 3 helai kain putih. Menyiapkan tali pengikatnya. Menyiapkan kapas. Menyiapkan wangi-wangian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini adalah sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kaffinuhu fi thawbaihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang ihram meninggal karena terpijak oleh untanya, Nabi katakan wa kaffinuhu fi thawbaihi. Orang yang sedang umrah, kemudian hendaklah kalian mengkafaninya dia di bajunya. Hendaklah dia mengkafaninya di bajunya. Dan disunnahkan mengkafani, selain orang yang tadi yang disebutkan di dalam hadis, disunnahkan dengan menggunakan 3 lembar, 3 helai kain kafan. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur, yaitu kita mengganjilkan jumlah kain kafan. Mengganjilkan jumlah kain kafan. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka cara persiapan pengkafanan ini adalah yaitu kita mengambil kain kafan yang kurang lebih lebarnya 1,5 meter, atau kalau bisa 2 meter lebih baik. Kemudian kita ukur berapa panjangnya si mayit. Kita ukur berapa panjangnya si mayit. Misalnya panjangnya si mayit adalah 160 cm, maka kita lebihkan 1 jengkal di atas dan kita lebihkan 1 jengkal di bagian kaki. Tidak mesti dengan meteran, cukup dengan tali. Persiapan untuk mengkafani, kita ambil tali dan kita lebihkan 1 jengkal di bagian kepala dan 1 jengkal di bagian kaki. Kemudian baru kita gunting. Dan kita ukur dengan ukuran yang sama terhadap helai kedua dan helai yang ketiga. Kemudian baru setelah itu kita siapkan. Dan sebelum kita membentangkan kain kafan tersebut, jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil tali putih dengan cara menggunting sedikit ujungnya. Menggunting sedikit, kemudian kita tarik. Biasanya kain kafan itu mudah untuk disobek, kita tarik. Kurang lebih 5 atau 7 kita berikan. Yang penting intinya adalah menutupi dan dia terbalut dengan tali tersebut. Maka caranya adalah jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan. Pertama, kita taruh talinya dahulu. Talinya kita bentangkan. Tali kita bentangkan. Kemudian
Setelah itu kita bentangkan 3 helai kain kafan. Setelah itu di bagian bokong kita taruh kapas. Dikhawatirkan setelah memandikan ada yang keluar, maka kita taruh di situ kapas. Baik jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya kita taruh wangi-wangian. Tapi tidak boleh ditaruh wangi-wangian bagi yang sedang bertalbiyah. Yang sedang bertalbiyah meninggal karena haji, maka kita tidak berikan wangi-wangian. Karena seorang yang sedang ihram tidak dibolehkan memakai wangi-wangian, dan dia dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Luar biasa. Maka mereka tidak diberikan wangi-wangian. Setelah keadaan tadi oke, kita menaruh tali, kemudian 3 helai kain kafan, kapas, kemudian barulah kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu memandikan jenazah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada buku yang sangat praktis yang berada di hadapan kita. Kita bisa melihatnya. Kita melihat pada halaman 14, silahkan dilihat sambil dicatat. Gambar yang pertama jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah yaitu dengan cara kita meletakkan jenazah di atas tempat yang lurus, yang dengannya mudah kita untuk memandikannya. Meletakkan jenazah di atas meja, mungkin bisa demikian. Meletakkan jenazah di atas meja. Ini poin yang pertama. Alhamdulillah sekarang di masjid-masjid sudah ada kemudahan, jadi seperti airnya sudah mudah mengalir, tidak bercecer kemana-mana. Namun kalau di Masjid Nabawi itu sudah ada tempatnya khusus Pak, kamar mandi memandikan jenazah. Nah, kalau antum jangan khawatir, nanti sudah ada tempat khusus antum kalau seandainya memang harus meninggal di sana. Udah ada kamar mandinya khusus, jadi hanya lurus saja dia. Airnya ya memang situ, air bercecer kemana-mana. Memang di situ ada tempat khususnya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya adalah poin yang kedua adalah kita bisa lihat di gambaran yang kedua, yaitu membersihkan kotoran. Yaitu membersihkan kotoran dengan cara mengangkat jenazah. Dengan cara mengangkat jenazah. Seperti didudukkan, diangkat dengan tangan sebelah kanan, kemudian diurut di perutnya dari bagian atas ke bawah dengan tangan sebelah kiri. Diangkat dengan tangan sebelah kanan kita, kemudian diurut dengan tangan sebelah kiri kita. Maksudnya adalah agar keluar kotoran daripada jenazah tersebut, dan ketika diwudukan atau selesai daripada pemandian, maka dalam keadaan tidak ada lagi kotoran dan dalam keadaan suci. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah poin yang kedua. Itu di poin memandikan, yang kita lakukan adalah membersihkan kotoran. Kemudian hal yang perlu diperhatikan, seseorang ketika ingin memandikan jenazah harus menutup ruangan, bukan menjadi tempat tontonan. Antum mau lagi mandi jadi tontonan walaupun pakai celana pendek, Pak? Mau nggak, Pak? Sama. Sebagaimana kita memperlakukan orang yang hidup, maka Rasulullah SAW menganjurkan kita juga untuk memperlakukan yang sama terhadap orang yang meninggal. Kajian Islam.